Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami pada mata kuliah PTI dengan anggota kelompok yang pertama Alim Rahmat Putra dengan nomor BP 20010920001. Yang kedua Faradila Azhari dengan nomor BP 20010920030. Yang ketiga Zikri Wahyu dengan nomor BP 20010920031. Pengertian aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah kumpulan perintah komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fungsi aplikasi komputer. 1. Bidang pendidikan. Aplikasi komputer berfungsi sebagai tempat untuk mencari dan membuat bahan pembelajaran. 2. Bidang kesehatan. Aplikasi komputer berfungsi sebagai fasilitas untuk mempermudah mendiagnosa penyakit dan meracik obat dalam bidang kedokteran. 3. Bidang bisnis. Aplikasi komputer berfungsi sebagai menghitung keuntungan dan membuat laporan bisnis yang diperoleh. 4. Bidang pengetahuan. Aplikasi komputer berfungsi sebagai media untuk memperoleh informasi pengetahuan yang ada saat ini. 5. Bidang militer. Aplikasi komputer berfungsi sebagai pengontrol pesawat dalam bidang pertahanan. Sejarah perkembangan aplikasi komputer. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta berkembangnya peradaban manusia, aplikasi komputer secara terus-menerus mengalami peningkatan dalam perkembangannya. Berdasarkan perkembangan aplikasi komputer itu sendiri, aplikasi komputer dibagi dalam beberapa era antara lain. 1. Era pioner. Pada era pioner, bentuk aplikasi komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pada era ini, aplikasi komputer atau software komputer masih merupakan satu kesatuan dengan hardware komputer. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, aplikasi komputer sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Baris-baris perintah aplikasi komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah dapat melakukan banyak proses secara bersamaan atau multitasking. Aplikasi komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak penggunaan atau multi-user dan secara cepat atau langsung, real time. Pada era ini juga lah mulai dikenal sistem basis data yang mampu memisahkan antara program dan data. Yang ketiga, era mikro. Pada era mikro ini, aplikasi komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu aplikasi sistem seperti Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Software aplikasi seperti Microsoft Office, OpenOffice, dan lain-lain. Dan language software atau bahasa pemrograman seperti Assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Yang keempat, era modern. Era sekarang termasuk dalam era modern yang di dalamnya berkembang pesat aplikasi komputer yang juga bisa diaplikasikan ke dalam perangkat lain seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Manfaat aplikasi komputer. Dari manfaat aplikasi komputer ini berguna di berbagai bidang. Ada 6 bidang. Yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, manfaat dari aplikasi komputer berguna sebagai alat presentasi, pengganti mesin ketik, alat hitung, dan media komunikasi. Paket aplikasi dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mempelajari matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran lainnya.
Yang kedua yaitu bidang industri. Penggunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah meluas digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik. Jadi semua teknologi tersebut tidak menggunakan sistem manual. Dan selanjutnya ada juga di bidang iptek. Pada bidang iptek contohnya pada bidang pengembangan nuklir. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer dan tidak perlu membuat model sebenarnya. Hal ini juga untuk menghindari bahaya nuklir yang memandang atau mengandung radiasi yang tinggi. Selanjutnya ada di bidang pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang pertahanan dan keamanan negara. Sistem informasi dan dalam pemerintahan merupakan sistem informasi manajemen di mana di dalamnya terdapat proses pengolahan suatu informasi yang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada di bidang bisnis dan perbankan. Di sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang sudah banyak diterapkan di perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Di bidang perbankan juga telah memperkenalkan solusi core banking seperti flash sale yang memberikan solusi bagi bank yang ingin melakukan finansial. Selanjutnya yang terakhir ada di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini ada yang namanya computerized axial tomography, yaitu untuk menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Sedangkan untuk yang bergerak menggunakan sinar DSR atau Dynamic Spatial Reconstructor, yaitu melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh.